Bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, tibtum wa taba sa'yukum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada kesempatan yang berharga ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keimanan, selalu memberikan kepada kita keikhlasan, selalu memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Tidak bosan saya ingatkan kepada kita semua bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan yang dimana dia menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya nanti menuju surganya. Maka di setiap kesempatan mari kita selalu sempatkan untuk menuntut ilmu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus kita jadwal kapan mengaji, harus kita jadwal kapan kita menuntut ilmu, agar tiada hari tanpa diisi kecuali kita menyempatkan untuk menambah khazanah keilmuan kita. Karena sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abid kafadlul qamari 'ala sairil kawakib." Sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu dibanding dengan seorang yang ahli ibadah. Seorang yang berilmu dengan seorang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan apa? Bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Kalau sudah ada bulan, bintang-bintang itu tadi pasti akan redup. Kalau sudah ada bulan, bintang-bintang tadi yang jumlahnya sekian banyak, serasa tidak ada keistimewaannya sama sekali. Kenapa? Karena itu tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan apa? Dibanding dengan orang-orang yang lain beberapa derajat. Keutamaan orang-orang yang berilmu sungguh agung, sungguh indah. Dan ini adalah kesempatan untuk kita, termasuknya untuk para pemuda, untuk merubah takdir, untuk merubah silsilah keluarga. Ketika kita di dalam kehasaran kita, kita hanya mengikuti pakemnya saja, monotonnya saja. Orang tua saya begini, aku ya wis tak ngono wae lah. Orang tua mungkin kerjanya tidak seberapa, aku tak ngono wae lah. Sesungguhnya salah satu kesempatan yang paling besar untuk merubah takdir adalah anak-anak. Bagaimana anak-anak memanfaatkan waktunya ketika muda. Bagaimana seorang anak memanfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu, yang akhirnya apa? Ketika dia sudah dewasa, dia akan menjadi lebih baik daripada orang tuanya. Dan itu adalah cara untuk merubah takdir. Karena banyak sekali di dalam kehidupan, seseorang hidup itu hanya hidup lurus-lurus saja. Maksudnya bukan lurus takwanya, tapi lurus nasibnya. Kenapa? Dia tidak berusaha untuk mengubah cara pandang kehidupannya. Dia tidak berusaha mencari hasanah keilmuan yang akan membuka lembaran-lembaran baru di dalam kehidupan. Ada salah satu kisah menarik bagaimana seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah itu ternyata sangat berbeda. Pada saat itu ada seseorang pembunuh dan ini ceritanya mungkin sudah kita tahu semua. Tapi tidak ada salahnya kita ulang agar kita ingat kembali bahwa perbedaannya begitu sangat mencolok. Ada seorang pembunuh yang sudah membunuh puluhan
nyawa. Pada saat itu Nabi SAW menyebutkan kurang lebih yang dibunuh sudah ada sekitar berapa? 99. Kemudian akhirnya dia merasa ingin bertaubat. Hidayah mulai menyapanya. Kemudian pembunuh tersebut datang kepada seorang yang ahli ibadah, ya. Yang ahli ibadah itu apa? Ya, sing sregep ning masjid. Di sini bukan arti orang yang sregep di masjid jelek, bukan. Tidak sama sekali. Akan tetapi apabila keilmuan ya didasari di dalam setiap ibadah yang kita lakukan, maka itu adalah salah satu kombinasi yang sangat spesial. Ya. Dia datang kepada seorang ahli ibadah yang rajin beribadah setiap hari di dalam kehidupannya. Ketika datang dia bertanya, ya, wahai Bapak, ya, wahai Ustadz, wahai Pak Kiai, misalkan, ya. Kenapa? Karena Indonesia ini memang ketika memanggil seseorang pasti memanggil dengan panggilan yang mulia, masya Allah, ya. Saya sudah membunuh 99 nyawa. Apakah ada pintu pertobatan untukku, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban orang tersebut? Karena dia tidak pernah menuntut ilmu, yang dia lakukan hanya ibadah saja. Tanpa mau menambah hasanah keilmuan dia, jawaban dia simpel saja. 99 nyawa itu bukan jumlah yang sangat sedikit, itu jumlah yang sangat banyak sekali, ya. Jawaban dia 99 itu sudah sangat banyak, Mas. Saya ragu Allah akan mengampunimu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dia dijawab dengan hal seperti itu, ya mikir. Lah iki wis 99, ya. Ora enek pertobatan. Ya wis wae lah tak tambahi siji gen genep 100. Akhirnya apa? Ahli ibadah tadi dibunuh. Enggak ada perbedaan, ya. 99 dengan 100 podo-podo ora dikei pangapura wis tak bunuh sekalian. Tapi ternyata masya Allah jemaah sekalian, niat dia untuk bertobat ternyata masih ada. Akhirnya dia mencari ahli ilmu. Dia mencari ahli ilmu, ketemulah. Kemudian dia bertanya, ya, wahai guru, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu taubat untukku, ya? Jawaban seorang alim tadi apa? Jangankan 100, ya. 1000 saja, asal engkau benar-benar berniat bertaubat, ya. Allah Subhanahu wa taala akan dengan mudahnya membukakan pintu taubat. Ini adalah keistimewaan orang-orang yang berilmu. Ketika dia menjawab atas dasar ilmu, bukan atas dasar sekedar perasaan saja. Nah, ini adalah kesempatan kita semua untuk menambah keilmuan kita. Di dalam kehidupan sehari-hari kita tentu akan sangat banyak masalah-masalah yang kita jumpai, dan dengan ilmulah kita bisa melewati hal-hal tersebut di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita kembali kepada materi kita. Di sini adalah hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersyahadat, ya, bahwa tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan bahwa Isa adalah hambanya dan rasulnya. Kemarin kita menjelaskan di sini kenapa Rasulullah SAW ketika menyebutkan hambanya dan rasulnya kemudian mengikutkan nama Nabi Isa alaihi salatu wassalam, karena tentu ya sudah kita tahu semua bahwa Nabi Isa ya adalah salah satu nabi yang disembah. Padahal beliau hanya manusia biasa. Padahal beliau hanya Allah Subhanahu wa taala khususkan sebagai rasul saja, tidak lebih dari itu. Tapi kenapa disembah? Maka di sini Nabi mengingatkan umatnya ya agar tidak menyembah dirinya. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ya mengingatkan ya jangan menyembah ya. Ketika apa? Ketika Rasulullah sudah wafat. Sebagaimana yang terjadi di Nabi Isa. Nabi Isa tidak disembah ketika beliau hidup. Nabi Isa disembah kapan? Ketika Nabi Isa sudah meninggal ya.
Meninggal di sini tentu artinya adalah kompleks, karena keimanan kita tentang Nabi Isa sedikit berbeda dengan keimanan orang Kristen tentang Nabi Isa. Keimanan orang Kristen tentang Nabi Isa bahwa Nabi Isa meninggal di apa? Disalib. Tujuannya untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa umat manusia seluruhnya sampai hari kiamat. Wah, ya. Sedangkan keyakinan umat Muslim bahwa Nabi Isa meninggal atau tidak? Tidak. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa? Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa ke langit. Ya. Nabi Isa berarti masih hidup. Kapan Allah akan turunkan? Ya, Allah turunkan nanti di akhir zaman. Ya. Yang akan ikut memerangi siapa? Dajjal atau Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Wah. Iya, tak bingung ya. Monggo diulangi lagi buku sejarahnya, dibaca-baca kembali ya. Nah, itu tadi adalah tentang Nabi Isa. Keimanan kita tentang Nabi Isa berbeda dengan orang-orang Kristen. Tapi yang di sini adalah yang membuat kita spesial. Kenapa? Ya, Masya Allah. Sudah menjadi hukum alam, siapa yang berbuat dia akan menuai. Ya, siapa yang menanam maka dia akan memanen. Ya, siapa yang membuat kesalahan dia akan mendapatkan apa? Hukuman. Siapa yang berbuat kebaikan maka dia akan mendapatkan imbalan. Ya. Ini adalah rumus kehidupan sehari-hari kita. Kita semuanya pasti paham. Tapi ternyata itu tidak berlaku di agama Kristen. Ya. Enak sekali mereka. Ya. Dosanya semuanya sudah ditebus. Jadi apapun yang mereka lakukan di dunia ini, ya dari kesalahan, dari dosa-dosa, ya. Apakah mereka berdosa? Tidak. Ya itu di dalam keyakinan mereka. Jadi mereka mau ngapain saja, semua dosanya sudah ditebus. Kenapa? Karena semuanya nanti akan masuk surga. Masya Allah ya. Uripe kok penak tenan kita Dia mau ngapain saja bebas. Ya karena semuanya sudah ditebus. Nah, ini adalah tentang Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ya, tentang Nabi Isa dan Nabi Muhammad ini yang unik adalah apabila kita mengurutkan Nabi dari yang pertama, Nabi Adam, ya, sampai dengan Nabi Isa saja, ya, itu antara Islam dengan Kristen hampir semuanya sama, ya. Adam, Idris, jadi Kristen juga Adam, ada Idris, ada Nuh, ya. Tapi yang membedakan di sini ketika mereka dari Adam sampai Isa, ya, kita dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kenapa hanya Nabi Muhammad saja yang berbeda, ya? Di sini perlu diteliti, ya. Apabila kita bisa berdiskusi dengan orang Kristen, mungkin bisa materi-materi seperti ini ya perlu dikembangkan, ya, termasuk untuk mendakwahi mereka untuk mengecap manisnya iman, ya. Kisah tentang Nabi Yunus yang ditelan oleh paus, ya. Kalau ditelan hiu mati nanti, Pak. Karena paus yang besar, ya. Agama Kristen apakah ada cerita seperti itu? Ada juga, ya. Dengan sedikit perbedaan nama, ya. Kalau di kita namanya Yunus, kalau di Kristen namanya Jonah, ya. Yusuf, ya di kita. Di Kristen namanya Yosef, ya. Kemudian nama-nama nabi yang lain, ya, dengan sedikit apa? Perbedaan referensi. Ya, ini adalah tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian sedikit tentang wasiat Nabi Muhammad SAW yang tadi, ya. Nabi tidak ingin kuburannya disembah. Maka selalunya banyak sekali sabda-sabda Nabi kita Muhammad SAW menekankan agar apa? Agar kuburannya tidak diagungkan. Nabi pernah bersabda, la'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Jadi ketika meninggal, ya, dikuburkan, ya. Di kuburan tersebut dibuat masjid, ya. Akhirnya ibadahnya menyeleweng, ya. Termasuknya
Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, ya, dengan lafadz yang sangat spesial, ya. Karena apabila kita melihat hadis-hadis Nabi, ya, apabila beliau menyampaikan hadis dalam konteks berdoa, ini berarti ada sesuatu yang penting. Karena apa? Nabi bukan sekedar memberitahu, tapi Nabi SAW memberitahu sekaligus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa lafal doa tersebut? Allahumma la taj'al qabri, ya, wathanan yu'bad. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan Engkau jadikan kuburanku, ya, wathanan yu'bad, ya, sebagai apa? Sebagai sesembahan yang disujuti, sebagai sesembahan yang selalu dihormati. Karena ini adalah tentu syirik yang sangat besar dosanya. Nabi sangat tahu, Nabi sangat paham, ya, maka memperingatkan umat manusia, ya, jangan sampai menyembah kuburan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, ya. Dan ini adalah hakikat dari Nabi Isa alaihi salam, bahwa beliau adalah kalimatuhu alqaha ila Maryam, ya, kalimat Allah Subhanahu wa taala yang ditiupkan ke Maryam, ya. Wal jannatu haqqun wan naru haqq, ya. Dan surga dan neraka itu semuanya adalah benar adanya. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal, ya. Barang siapa yang sudah bersyahadat, barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah, maka apa? Adkhalahullahu al-jannah, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke surga betapapun amal yang diperbuatnya. Kenapa? Karena dia sudah bersyahadat. Konsekuensi dari syahadat sebagaimana kita bahas di bab sebelumnya adalah dia berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini semua orang yang sudah mengucapkan syahadat, ya, berhak mendapatkan apa? Surga. Betapapun amalnya seperti apa. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi, ya, surga itu adalah tempat terakhir, ya. Masih ada tempat-tempat transit sebelum surga. Dan ini adalah yang membedakan manusia yang satu dengan yang lain. Dari dosa-dosanya dulu dicuci, mampir dulu kemana? Ke neraka, dicuci. Ketika sudah bersih baru dimasukkan ke surga. Maka orang-orang yang berkesempatan masuk surga langsung, ya, itu adalah sesungguh benar-benar hadiah yang kita nanti-nantikan. Semoga kita semua yang berkesempatan hadir dalam majelis malam ini Allah Subhanahu wa taala ridhoi, ya, untuk menemuinya nanti di surganya kelak. Amin Allahumma amin. Kemudian sabda yang selanjutnya, Rasulullah SAW berkata, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan hanya mengharapkan pahala melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan keistimewaan dari akidah yang kita yakini, ya. Maka sesuatu yang harus kita perbarui setiap hari adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita benar-benar bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faedah di sini yang bisa kita ambil dari dua hadis dan satu ayat ini, bahwa siapapun yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, siapapun yang sudah bersyahadat, ya, menyatakan dirinya masuk Islam, maka pada saat itu juga, ya, sudah dihitung menjadi seorang muslim. Kenapa? Karena kita sebagai muslim yang dinilai adalah apanya? Yang nampak. Yang tidak nampak apakah dinilai? Tidak, ya. Yang tidak nampak itu tidak dinilai, ya. Kenapa? Karena yang bisa menilai hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan munafik pun yang ada di dalam hatinya sesuatu, ya. Apakah kita boleh menuduh seorang munafik? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita hanya menghukumi sebagai zahirnya saja. Yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, ya, munafik itu adalah ciri-ciri sifatnya saja. Ketika dia bercakap, dia berdusta, ya. Ketika dia berjanji, dia mengingkari, ya. Kemudian ketika dia bersumpah juga dia mengingkari. Itu adalah munafik, ya. Bagaimana seseorang menampakkan yang baik-baik kemudian menyembunyikan yang buruk-buruk, ya. Dan ini adalah sesungguhnya
dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena casingnya itu seperti kita, tapi di dalamnya niatnya adalah merusak Islam. Dan kita banyak jumpai ya manusia-manusia pada zaman sekarang banyak yang seperti itu. Ngakunya Islam, tapi amalannya, amalan batiniahnya atau amalan yang dia lakukan sehari-hari ya hanya memojokkan Islam saja. Dan munafik ini sudah ada sejak di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Orang-orang yang selalu gembosi semangat kaum muslimin. Ya. Perang Tabuk terjadi. Ya, perang Tabuk itu terjadi di beberapa tahun terakhir sebelum Rasulullah SAW meninggal. Dan ini adalah salah satu perang yang sangat besar, perang yang sangat jauh jaraknya. Ya, Tabuk dengan Madinah Munawwarah. Ketika akan berangkat, ya puluhan ribu pasukan sudah bersiap. Akhirnya apa? Ada beberapa puluh ribu pasukan yang tidak jadi berangkat. Kenapa? Digembosi oleh siapa? Oleh kaum munafikin yang ada di Madinah. Ya. Dan salah satu tokoh munafik yang paling terkenal adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Itu salah satu nama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Selainnya tidak ada. Ya. Akan tetapi list atau daftar orang-orang munafik, Nabi Muhammad SAW pernah memberitahukan nama-nama tersebut kepada salah satu sahabat radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau adalah Hudzaifah bin Yaman. Maka para sahabat lain menjuluki bahwa Hudzaifah bin Yaman julukannya adalah sahibus sirri Rasulillah. Ya, seseorang yang tahu tentang rahasia Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah memberitahu kepada beliau nama-nama orang munafik. Yang ajaib dari kisah ini adalah setelah Rasulullah SAW meninggal, ya, Umar bin Khattab. Semua kita tahu siapa Umar. Semua kita tahu cerita Umar. Semua kita tahu perjuangan Islam, perjuangan Umar untuk meninggikan ajaran Islam. Beliau datang ke Hudzaifah bin Yaman. Apa yang beliau tanyakan? Wahai Hudzaifah, apakah namaku termasuk nama-nama yang diberitahukan Rasulullah kepadamu? Ya. Kita tidak meragukan keimanan Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab adalah salah satu dari 10 sahabat yang dipastikan masuk surga. Tapi dengan segala amal yang beliau lakukan, beliau masih ragu. Wah, jangan-jangan di dalam amalan-amalanku ini ada yang tidak ikhlas. Di dalam amalan-amalanku ini hanya sebagai cover saja. Dia menanyakan ke Hudzaifah bin Yaman. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita takutkan dari segala ibadah yang kita lakukan. Jangan pernah aman dengan siksa Allah. Jangan pernah yakin dengan segala amal yang kita lakukan. Kenapa? Karena dari segala amal yang kita lakukan, yang ditakutkan adalah mungkin tercampuri dengan riya, mungkin tercampuri dengan hal-hal yang lain yang merusak ibadah kita, yang justru dari ibadah-ibadah tersebut akan mengurangi pahala kita nanti di akhirat. Itu adalah yang diajarkan oleh Umar bin Khattab. Segala ibadah yang kita berikan untuk Allah, kita memang harus yakin, kita harus selalu berdoa agar Allah menerima ibadah kita. Tapi jangan pernah sombong dengan amalan yang pernah kita lakukan. Karena sombong sendiri justru itu yang akan menghapus segala amalan ibadah kita. Maka tidak heran banyak sekali dari amalan-amalan yang kita lakukan, setelah kita melakukan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk beristighfar. Allah mewajibkan sholat 5 waktu di dalam satu hari. Ibadah yang paling konstan, paling konsisten, paling sering kita lakukan dalam satu hari itu adalah sholat 5 waktu tersebut. Setelah kita melaksanakan sholat, sholat itu kan ibadah ya. Apakah Rasulullah memerintahkan kita untuk bersyukur setelah sholat? Berbangga, aku sholat maka saya bersyukur. Apakah itu yang Rasulullah perintahkan? Kita kembali kepada zikir kita setelah sholat. Apa ucapan pertama kali yang kita ucapkan setelah selesai salam?
Ya, kita tengok, kita di tahiyat, kemudian kita menengok ke kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Zikir apa yang pertama kali kita ucapkan? Istighfar. Ya, istighfar. Kenapa kok istighfar? Padahal kita setelah selesai melakukan ibadah yang sangat spesial. Yang Rasulullah perintahkan adalah istighfar, bukan bersyukur. Karena dengan istighfar, ya, itu akan menjaga hati kita agar tetap waspada dengan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Mungkin sholat kita banyak kurangnya, banyak nggak khusyuknya, ketika takbir teringat yang lain, di tengah-tengah sholat keingat dengan hal-hal yang Masya Allah, ya, yang sudah berhari-hari ora kelingan, bubar takbir Allahu Akbar langsung kelingan, seperti itu. Itu tadi yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk beristighfar. Jadi dengan segala amalan ibadah yang kita lakukan, kita tetap berdoa kepada Allah agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu yang sangat menakjubkan adalah kisah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Ka'bah itu adalah kiblat untuk kaum muslimin sedunia. Ya, semua kaum muslimin menghadapkan ibadahnya ke Ka'bah. Allah memerintahkan Ismail dan Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Setelah selesai dibangun, apa ucapan yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim? Ya, apakah beliau bersyukur karena telah membangun kiblat untuk kaum muslimin seluruhnya? Yang diucapkan Nabiullah Ibrahim adalah Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga Engkau menerima amal ibadahku. Takut Nabi Ibrahim, ya. Padahal itu adalah amalan yang sangat utama, tapi tetap yang dikedepankan adalah kehati-hatian. Karena banyak sekali manusia zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, ya, setelah melaksanakan kebaikan dia sombong. Wah, aku wis sholat, wah aku wis melu pengajian, wah aku wis menunaikan zakat, wah aku wis sedekah. Ya. Ini setiap kali kita melaksanakan kebaikan, yang kita ucapkan adalah ya Allah, semoga Engkau menerima amal ibadahku. Ya. Ini adalah yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian tentang syahadat tadi, siapapun yang telah bersyahadat maka sudah dihitung menjadi seorang muslim. Pernah terjadi suatu kisah di dalam peperangan, ya. Pada saat itu Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, salah seorang sahabat yang mulia, ya, yang penuh keutamaan, pada saat itu sedang duel 1 lawan 1. Dengan siapa? Dengan orang kafir. Orang kafir ternyata semakin terpojok. Bahkan sampai pedang Usamah bin Zaid sudah menghunus di leher orang kafir tersebut. Kemudian orang kafir tersebut apa yang dilakukan? Dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang dilakukan Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid berkata, sesungguhnya engkau bersyahadat hanya karena engkau takut dengan pedangku. Disembelihlah orang kafir tersebut. Setelah peperangan usai, kisah tersebut sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Beliau marah besar, murka dengan semurka-murkanya. Usamah bin Zaid kemudian berkata, wahai Rasulullah, dia hanya takut dengan pedangku saja. Wahai Usamah, engkau tidak tahu apa yang terjadi di hati orang kafir tersebut. Mungkin di akhir hayat kehidupannya ketika pedang terhunus, ya, dia teringat dengan segala apa? Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya. Ketika banyak orang yang berdakwah kepada Islam, tapi dia belum berkesempatan masuk Islam. Ketika pedang terhunus di lehernya, baru dia teringat. Baru hidayah Allah Subhanahu wa taala datang. Engkau tidak tahu apa yang terjadi dalam hati orang tersebut. Engkau tidak bisa menilai, karena yang engkau nilai hanya
casingnya saja. Nabi menyalahkan Usamah bin Zaid, ya, karena memang manusia tidak pantas menilai hati seseorang. Hati yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah salah satu keutamaan menjadi seorang Muslim. Nyawanya itu mahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya ya, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah ala qatli rajulin muslim. Sesungguhnya zawalud dunya, hilangnya alam semesta ini, ahwanu 'ala Allah, lebih mudah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa? Nyawa seorang muslim yang tertumpah karena apa? Karena pembunuhan atau karena sesuatu yang tidak dibenarkan. Hilangnya alam semesta itu lebih mudah bagi Allah daripada seorang muslim yang terbunuh secara tidak hak. Maka mulia sekali agama Islam ini, meninggikan derajat seorang muslim. Setelah kisah tersebut, ya, Usamah bin Zaid berkata, ya, saya berharap, ya, setelah apa yang terjadi itu, ya, saya sudah nggak ada di dunia ini. Maksudnya apa? Oh, aku mending wis mati wae. Kenapa? Karena rasa bersalah yang amat sangat dirasakan Usamah bin Zaid dengan kisah tersebut. Ini adalah tentang Islam, bagaimana memuliakan orang-orang, ya, yang bersyahadat, orang-orang yang sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam setiap kesempatan, ya, yang kita dahulukan adalah husnudzan, ya. Jangan sampai kita membunuh seseorang yang sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak terjadi bahkan di negara kita sendiri, ya. Berapa nyawa tertumpah, ya, karena pembunuhan, berapa nyawa muslim-muslim, ya, yang tertumpah juga atas nama jihad di jalan Allah. Berapa nyawa seorang muslim yang tertumpah, ya, karena hanya alasan-alasan yang masya Allah sungguh sangat tidak masuk akal, ya. Ketika seseorang tahu dengan ilmu, dia akan menghormati. Ketika seorang tahu dengan ilmu, dia akan selalu memaknai kehidupannya. Terlebih hari-hari seperti ini, banyak sekali kita mendengar kisah-kisah yang masya Allah, ya, anak membunuh orang tua membunuh anak. Sangat menyedihkan, ya. Dalam satu pekan ini saja sudah ada berapa pembunuhan, ya. Kemarin di daerah mana, Sulawesi, ada, ya, orang tua membunuh 2 anaknya. Ternyata apa? Ternyata dia melakukan ritual ilmu hitam, ya. Kemudian ada apa? Seorang istri membunuh suaminya karena selalu diejek masakannya tidak enak. Mudah sekali membunuh seorang, ya. Ada seorang ibu yang menggantung dirinya dengan 2 anaknya. Kenapa? Karena tidak kuat menjalani kehidupan. Seseorang dengan ketakwaan, seseorang dengan keimanan tidak akan pernah melakukan hal-hal tersebut, karena yakin bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, karena yakin bahwa sesungguhnya membunuh seseorang itu adalah salah satu dosa besar, karena yakin bahwa membunuh diri sendiri adalah sesuatu dosa yang amat sangat berat hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, qala Musa, ya Rabb, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Musa berkata, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang mengingatmu dan berdoa kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Musa berkata, ya Rabb, semua hambamu mengucapkan hal tersebut. Allah menjawab, seandainya ketujuh langit serta seluruh penghuninya selain aku dan ketujuh bumi diletakkan di dalam satu sisi timbangan, ya, timbangan apa? Timbangan mizan ketika nanti di akhirat. Satu sisi diletakkan 7 langit dan 7 bumi. Satu sisi yang lain diletakkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Ya. Mana yang lebih berat? Yang lebih berat adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Dengan mengucapkan zikir la ilaha illallah, ini adalah salah satu zikir yang amat sangat banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah tentang kisah Nabi Musa.
Ya. Nabi Musa salah satu julukannya adalah Kalimullah. Apa itu Kalimullah? Kalimullah ada seseorang yang diajak berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ada julukannya tersendiri-sendiri ya. Julukan salah satu yang untuk Nabi Musa adalah Kalimullah, yang diajak berbincang oleh Allah Subhanahu wa taala karena penyampaian ya, risalah dari malaikat yang datang kepada Nabi Musa ini adalah cukup unik ya, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Dan kisah ini adalah yang sangat menginspirasi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sedikit kita mengingat kembali awal mula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan risalah. Kapan itu? Ketika beliau sedang berkhalwah, menyendiri di Gua Hira. Ketika sedang menyendiri, ada sosok yang sangat besar memeluknya dari belakang. Kaget Nabi. Gak ada siapapun orang di situ. Tahu-tahu di belakang ada yang meluk. Ya. Kemudian apa? Malaikat Jibril berkata, "Iqra." Ya. Bacalah. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Ya. Itu adalah cerita bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Ya, setelah kisah itu, apa yang beliau lakukan? Beliau pulang ke rumahnya. Ya, bertemu dengan istrinya Khadijah. Khadijah menenangkan dirinya. Setelah tenang, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah diajak oleh istrinya kepada paman Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Paman tersebut bernama siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ya, adalah seorang pendeta. Seorang pendeta. Apakah masuk Islam? Apakah masuk surga? Ya, sebelum membahas itu, ya tentu pada saat itu Nabi Muhammad SAW ya, baru diutus menjadi nabi. Maka siapapun yang memegang syariat nabi-nabi sebelumnya, semuanya ya masuk surga. Semuanya juga dikatakan seorang muslim. Tapi setelah Nabi diutus, semua syariat sebelumnya itu terhapus. Yang masuk surga hanya yang beriman kepada Nabi Muhammad. Maka kita tidak jarang mendengar bahwa ada satu memegang syariat Nabi Isa. Ada umat yang lain memegang syariat Nabi Musa, ada umat yang lain memegang syariat Nabi Ibrahim, ya. Banyak. Tapi semuanya muslim, semuanya masuk Islam. Tapi begitu Nabi diutus, syariat semuanya dihapus, hanya yang beriman kepada Nabilah yang akan masuk surga. Nah, ketika Waraqah bin Naufal mendapatkan cerita, ya, karena beliau dikunjungi oleh siapa? Keponakannya, ya, Khadijah dan Nabiullah Muhammad SAW bercerita. Apa jawaban Waraqah bin Naufal? Beliau berkata, hadza namus, ya, ini adalah namus. Namus itu adalah istilah Nabi Jibril, malaikat Jibril yang disebutkan di dalam Taurat, yang disebutkan di dalam syariat Nabi Musa alaihi salam. Allazi anzalahu Allahu li Musa. Ini adalah namus yang Allah Subhanahu wa taala kirim ke Musa. Ya. Yang unik di sini, apa yang Waraqah bin Naufal sampaikan? Ya, beliau berkata, setelah ini umatmu akan memusuhimu. Setelah ini keluarga terdekatmu akan menjauhimu. Setelah ini, ya, orang-orang yang engkau cintai akan berbalik menjadi musuhmu. Ya. Kenapa? Karena Waraqah bin Naufal tahu bahwa semua nabi sebelumnya yang diutus pasti akan dimusuhi orang banyak. Kemudian Waraqah bin Naufal berkata, apabila Allah masih mengizinkan diriku untuk hidup, maka aku akan menjadi orang yang terdepan yang akan membelamu. Kenapa? Karena Waraqah bin Naufal tahu benar bahwa ada nabi terakhir yang akan diutus, ya, nabi terakhir yang akan menyempurnakan syariat. Ya. Dan memang sejarah mencatat tidak lama setelah itu Waraqah bin Naufal Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Ya, itu tadi. Itu adalah tentang korelasi kisah Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi, Anas bin Malik berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, ya bani Adam, law ataitani bi qurabit ardi khotaya, thumma laqitani lam tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak sejagat raya dan engkau mati dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebanyak sejagat raya pula." Ya, keutamaan tauhid, keutamaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mampu menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Maka mari kita selalu perbarui akidah kita, selalu perbarui keyakinan kita. Jangan sampai amal ibadah kita ada unsur yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jangan sampai di dalam amalan keseharian kita ada kesyirikan yang akan mengurangi kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Cukup sekian yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang bertanya? Nggih, matur-nuwun nggih. Ya, semoga semuanya semoga materi yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini bisa difahami. Dan insya Allah besok akan kami printkan kembali materi selanjutnya, ya. Mungkin bisa 2 lembar atau beberapa lembar lagi agar kajiannya bisa disimak dengan lebih efisien dan lebih maksimal. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, dan yang benar yang kami sampaikan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.